Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Paris Project. Kali ini Paris Project akan menjelaskan materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan, dan materi ini diperuntukkan untuk siswa kelas 12 ya, baik IPA IPS maupun sekolah menengah kejuruan. Nah, langsung saja. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian diharapkan bisa mengerti nanti ya apa yang disebut dengan surat lamaran pekerjaan, kemudian jenis surat lamaran pekerjaan itu sendiri, dan seperti apa isi sekaligus sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan sistematika, kemudian unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, dan tentunya kebahasaan ya, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyusun sendiri nanti surat lamaran pekerjaan. Mengingat setelah lulus ya, setelah selesai studi, kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan yang diperuntukkan kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang kalian tuju. Nah, langsung saja, apa sih yang disebut dengan surat lamaran pekerjaan? Nah, jadi surat lamaran pekerjaan itu ya surat resmi sebenarnya. Jadi surat resmi itu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat kelembagaan. Bedanya kalau yang kelembagaan itu dibuat oleh suatu lembaga atau organisasi. Contohnya surat OSIS misal, itu kan dibuat oleh organisasi ya, siswa intrasekolah atau OSIS. Surat dinas misal dibuat oleh lembaga dinas terkait. Nah, kalau surat pribadi ini contohnya surat lamaran pekerjaan. Ya, tapi ini resmi sifatnya ya, formal. Jadi nanti ada yang formal, surat itu secara umum ya, ada yang non formal. Bedanya terlihat dari penggunaan bahasa. Kalau yang formal, penggunaan bahasanya sesuai dengan aturan ejaan, kemudian sistematis, berurutan dari mulai kop surat kalau surat dinas, kemudian ada tanggal, ada identitas sampai penutup ya, sampai bagian tembusan nanti ada. Kalau surat yang tidak resmi itu tidak perlu ada kop surat, bahasanya pun tidak harus formal. Biasanya kalau kalian membuat surat kepada teman dekat kalian ya, meskipun sekarang sudah nggak zamannya buat surat ya untuk teman, sekarang udah banyak aplikasi. Nah, itu bisa disebut dengan surat yang tidak resmi ya, karena dari segi bahasa dan sistematikanya pun bebas. Nah, yang disebut dengan surat resmi, surat lamaran pekerjaan ini, nah bisa kalian baca, itu sebenarnya permohonan diri kalian yang akan ya memohon pekerjaan kepada perusahaan, kantor atau instansi tertentu. Itu pengertian secara umumnya dari surat lamaran pekerjaan. Nah, fungsinya itu bisa kalian baca di sana, ada sebagai tanda bukti tertulis. Jadi surat yang kalian ajukan nanti sebagai tanda bukti ya akan diarsipkan nanti oleh suatu lembaga ya, oleh kantor atau perusahaan, bahwa kalian benar-benar melamar pekerjaan di lembaga tersebut. Kemudian juga sebagai media atau alat komunikasi ya. Jadi melamar pekerjaan dengan surat merupakan salah satu cara ya kalian menyampaikan kemauan kalian yang ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan kerja. Jadi mayoritas memang perusahaan
mengharuskan calon-calon karyawannya itu membuat surat lamaran. Dari surat lamaran itu nanti akan terlihat background atau latar belakang kalian, ya, lulusan mana, tingkat pendidikannya, keahlian kalian. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian, ya, apakah kalian itu layak diterima di perusahaan itu atau tidak. Nah, itu fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian menurut jenisnya, nah ini dibagi lagi nanti. Ada surat lamaran yang digabungkan dengan riwayat hidup, dan ada yang dipisahkan ya, dengan riwayat hidup atau CV, kurikulum vitae. Kemudian berdasarkan informasi, ya bersumbernya nih, ada yang bersumber dari iklan, ada yang bersumber dari media cetak, ya. Ada yang bersumber dari rekomendasi seseorang, atau ada juga surat lamaran yang berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, kita bahas dulu yang menurut jenis pembuatannya. Jadi, kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup yang disatukan di bagian isi misal, atau dipisah, tidak masalah. Jadi tidak dicantumkan di bagian isi riwayat hidup kalian, dari mulai nama, kemudian gelar kalian, nanti riwayat pendidikan kalian, keahlian kalian, capaian prestasi kalian, boleh kalian satukan. Nanti di bagian isi dari surat lamaran boleh juga dipisah. Ya, biasanya lebih enak dipisahkan, ya. Nah, kemudian berdasarkan sumber lowongan. Nah, ini penting. Jadi ini berpengaruh pada bagian awal surat. Nah, kalian nanti diharuskan menuliskan sumber, ya. Nah, kalian tahu ada lowongan pekerjaan di perusahaan itu dari mana, dari siapa. Kalau dari media massa, ya kalian tinggal tulis di bagian awal berdasarkan informasi yang saya dapat dari media massa mana, ditulis, ya. Nah, itu. Atau dari rekomendasi seseorang, nah sebutkan nanti siapa orangnya, karena itu bisa mempengaruhi juga, ya, apakah kalian layak atau tidak diterima di perusahaan tersebut. Atau kalian menulis surat lamaran atas inisiatif sendiri, ya silakan tulisnya berarti melalui surat ini, ya, di awalnya. Melalui surat ini saya, nah jadi kan kalian inisiatif sendiri mengirim surat lamaran itu tanpa mengetahui informasi dari media atau orang lain. Itu ya, nanti ada contohnya. Kemudian kita ke bagian isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Jadi apa yang harus pertama kali ditulis ketika membuat surat lamaran pekerjaan? Kemudian aspek penting apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran ini juga bisa ditulis tangan, bisa juga diketik, ya, tergantung dari permintaan perusahaan. Nah, secara umum memang isi dari surat lamaran pekerjaan, ya, informasi tertulis dari si pelamar, ya, atau permohonan seorang pelamar agar diterima di tempat yang dilamar, itu secara umum, ya, isi dari surat lamaran pekerjaan. Selain identitas dari penulisnya atau pengirim atau pelamar. Nah, ini sistematikanya penting, ya, dicatat. Nah, apa saja kira-kira yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan? Disebut sistematis itu harus berurutan. Jadi jangan sampai tidak berurutan. Nah, di sana sudah ada nomornya. Yang pertama itu ada tempat dan
tanggal pembuatan surat, ya. Ditulis tempatnya di mana kalian buat surat tersebut, tanggalnya, ya. Kemudian juga bulannya dan tahunnya. Tuh. Kemudian ada lampiran surat. Kalau kalian melampirkan sesuatu, misal riwayat hidup, kemudian sertifikat penghargaan, nah dituliskan sama kalian berapa lembar lampirannya dan ditulisnya menggunakan kata, ya. Misal 5 lembar berarti pakai kata, ya, LIMA, itu yang bakunya. Kalau tidak ada, tidak perlu ditulis lampiran, ya. Langsung saja berarti ke nama dan alamat yang dituju. Nah, ini harus jelas. Jadi pastikan dulu alamatnya, bisa kalian cari alamat jelasnya, kalian catat. Misal kalian dapatnya di media massa, dicatat alamat yang jelas, jangan sampai nanti salah alamat, ya. Boleh juga cari di internet, silakan nama perusahaannya, agar nanti surat yang kalian kirim tidak salah alamat. Nah, biasanya dalam penulisan yang tepat untuk alamat yang dituju, nanti ada yang menggunakan kepada yang terhormat, ada yang menggunakan kepada. Nah, yang tepat itu menggunakan yang terhormat, ya, YTH disingkat, kemudian titik dan ditujukan kepada siapa, misal kepala HRD-nya. Kemudian untuk jalan itu jangan disingkat yang tepatnya, ya. Ditulis lengkap. Misal Jalan Soekarno-Hatta itu. Dan tidak ada tanda baca di akhir dari penulisan alamat. Ya, misal Tangerang titik. Nah, itu tidak tepat secara ejaan. Setelah menuliskan nama dan alamat yang dituju, nah ini nama pimpinannya biasanya. Kemudian lanjut ke salam pembuka. Ya, sesuaikan saja, boleh menggunakan assalamualaikum, boleh salam sejahtera, silakan. Itu. Biasanya diberi jarak, ya. Diberi jarak bisa 1 atau 2 bahkan 3 dari spasi, ya. Bisa. Nanti ada contohnya. Setelah salam pembuka, kemudian ke pembuka surat. Nah, ini pembuka surat ini tergantung kalian dapat informasi lamarannya dari mana. Kalau dari koran berarti diawali dengan berdasarkan informasi yang saya dapat di harian Kompas, Republika misal. Tanggal berapa sebutkan. Yaitu untuk membuka suratnya. Jelaskan dulu. Nah, hindari menggunakan diksi bersama surat ini. Nah, mengapa? Karena kalau kalian menggunakan diksi bersama surat ini, otomatis kalian ikut bersama dengan suratnya, masuk bersama suratnya. Jadi hindari, ya, diksi bersama surat ini. Kemudian bagian isi. Nah, isi ini biasanya yang akan kalian tulis itu alasan kalian mengapa kalian tertarik untuk mengisi posisi di perusahaan tersebut. Alasannya apa? Kemudian kalian boleh ungkapkan keunggulan kalian, ya. Kemudian siapa diri kalian secara singkat, karena nanti lengkapnya ditulis di bagian riwayat hidup atau kurikulum vitae, ya. CV. Nah, setelah kalian tuliskan, kemudian kalian tutup, biasanya berisi permohonan dan ucapan terima kasih. Nah, itu perlu sekali permohonan, kemudian juga terima kasih atas perhatian, ya, dari pihak-pihak tertentu. Sebutkan saja Bapak, garis miring Ibu, garis miring Saudara, silahkan. Dan yang terakhir, salam penutup. Karena tadi kan dibuka dengan salam dan diakhiri juga dengan salam. Boleh salam hormat, itu silahkan.
boleh wassalamualaikum, sesuaikan saja ya dengan latar belakang lembaga ya. Dan jangan lupa beri jarak sekitar 3 baris lah, 3 baris, nama jelas kalian dan tanda tangan kalian. Jangan lupa. Nah, cukup simpel sistematikanya untuk surat lamaran pekerjaan. Contohnya nanti bisa kalian lihat di video berikutnya ya. Untuk stylenya sendiri, jadi ada beberapa style yang rata kiri semua, misal ada rata kanan, kemudian ada yang menjorok. Nah, itu style surat namanya ya. Nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Nah, ini aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, apa saja? Tuh ada pernyataan umum atau tesis dan argumentasi. Nah, pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar. Nah, contoh, kalian mendapatkan informasi dari media massa, ada lowongan menjadi desain grafis misal. Nah, kalian sebutkan bahwa tujuan kalian untuk mengisi posisi desain grafis tersebut. Nah, itu namanya pernyataan umum. Kemudian kalian argumentasikan mengapa kalian berminat. Nah, biasanya kan mengapa berminat karena latar belakang pendidikan yang sesuai dengan lowongan yang ada. Itu kan gampang. Karena latar belakang pendidikan saya yaitu desain grafis misal. Itu kan bisa jadi alasan mengapa kalian cocok atau berminat menempati posisi tersebut. Ditambah lagi boleh kalian pernah mendapatkan penghargaan, misal nanti dilampirkan fotokopinya. Nah, itu namanya tesis dan argumentasi. Gunanya apa? Gunanya ya untuk menguatkan ya alasan. Itu argumen itu kan alasan yang diungkapkan untuk menguatkan tesis. Ya, tesis kan pendapat awal ya. Jadi pendapat awalnya kalian berminat untuk mengisi posisi tertentu. Misal tadi ya, seorang desain grafis. Nah, alasannya apa? Alasannya bisa pertama latar belakang pendidikan kalian yang sesuai, kalian punya keahlian misal di bidang tersebut, dibuktikan dengan sertifikat keahlian, bisa pernah mendapatkan penghargaan, punya pengalaman. Nah, itu bisa jadi argumen-argumen sehingga nanti yang baca yakin, oh ternyata calon karyawan ini layak menempati posisi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini simpulannya ya, simpulan dari sistematikanya dan unsur-unsur surat. Didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang didapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, isi surat lamaran, informasi penguatan, serta salam pembuka dan penutup. Ya, ini secara ringkasnya tadi. Lanjut kita ke unsur kebahasaan. Jadi disebut surat resmi karena memperhatikan juga kebahasaan. Ya, harus sesuai dengan ejaan, harus efektif, harus baku, ya. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan dari segi kebahasaan itu ketepatan pemilihan kata. Yang tadi dibilang bahwa misal kita inisiatif sendiri ya membuat surat lamaran pekerjaan, hindari menggunakan bersama surat ini. Nah, pemilihan bersama berarti kalian ikut bersama suratnya itu. Nah, pakainya melalui saja karena surat tersebut mewakili ya kalian. Jadi melalui itu namanya pemilihan kata itu. Kemudian hindari juga menggunakan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Jadi kalian menganggap bahwa
orang yang dituju itu ya sepantaran kalian. Ya, Anda itu kan untuk yang sepantaran, baiknya kita menggunakan bapak atau ibu ya. Itu. Nah, yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Ini juga penting ya, jangan terlalu bertele-tele, kemudian juga harus efektif juga. Ya, efektif itu meliputi kejelasan subjek predikatnya harus jelas, kemudian juga kehematan dalam menggunakan kata, kemudian kelogisan ya itu perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nanti contohnya diberikan ya. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Jadi antar paragraf pembuka, isi, penutup ya harus berkaitan erat. Jangan sampai nggak nyambung. Misal pembuka kalian menjelaskan tentang alasan kalian mengapa kalian ingin melamar pekerjaan. Nah, paragraf keduanya, isinya kalian harus menjelaskan tadi uraian. Misal di paragraf pembuka alasannya karena latar belakang kalian yang cocok. Nah, berarti isinya kalian jelaskan kalian memang latar belakang dari mana. Kalau sudah kuliah berarti S1-nya dari mana, cocok atau tidak, pengalamannya seperti apa di bidang tersebut. Itu harus padu ya. Ada keterkaitan, padu tuh, nyambung. Yang terakhir, yang keempat, nah ini ejaan, tanda baca juga penting diperhatikan. Jadi ejaan itu meliputi huruf, kemudian tanda baca dan penulisan kata ya. Nah, jangan sampai penggunaan koma itu tidak tepat. Misal, atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan. Nah, tidak ada koma di antara ibu dan saya. Jadi nanti ambigu. Atas perhatian Bapak Ibu saya jadinya. Nah, perlu penggunaan tanda koma. Atas perhatian Bapak atau Ibu, koma, saya mengucapkan terima kasih. Nah, itu ya pentingnya penerapan ejaan yang tepat. Baik, itu dia penggunaan bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi disebut surat resmi ya karena memperhatikan juga unsur kebahasaan yang digunakan. Lanjut. Nah, ini teknis penyusunan surat lamaran pekerjaan ya. Jelas gunakan bahasa yang baik dan benar. Karena yang baik belum tentu benar dan yang benar juga belum tentu baik, jadi harus sepaket, baik dan benar. Kemudian tulis dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas, jangan bertele-tele. Dan ini nih tergantung juga nih yang ketiga nih ya, tulislah secara manual menggunakan tangan. Ini tergantung instansinya. Ada yang menyuruh atau mensyaratkan untuk dengan tulisan tangan karena mungkin dari tulisan tangan akan terlihat karakteristik ya dari pelamar. Nah, ada ilmunya itu, ada ilmunya namanya grafologi. Jadi ilmu tentang tulisan. Nah, mungkin nanti perusahaan tersebut bisa membaca karakteristik dari calon pegawainya dari tulisan tangan. Nah, ini juga penting, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Nah, jangan sampai surat yang kalian tulis banyak bercak-bercak yang menghalangi atau menutupi kalimat-kalimat kalian. Nah, periksa lagi sebelum kalian masukkan ke amplopnya. Jangan sampai ada bumbu kacang, saus misal ya, periksa lagi. Kalau ada mending ditulis ulang ya, jangan dihapus, bersihkan. Kalau bersihkan kan seringkali masih ada bekas-bekasnya juga ya. Itu. Dan penting juga isi secara jelas data diri ya atau informasi tentang diri Anda. Biasanya di riwayat hidupnya, alamat kalian, dan jangan lupa nomor kontak yang bisa dihubungi ya. Email juga silahkan. Nah,
baiknya ada beberapa kontak yang bisa dihubungi. Khawatirnya nanti kalian diterima dan kalian dihubungi tapi ternyata sedang tidak aktif, ya sayang juga kan. Nah, jadi baiknya selain beberapa nomor kontak juga cantumkan email kalian itu. Dan dokumen-dokumen pendukung tentunya, kalau kalian punya sertifikat keahlian, penghargaan, itu bisa jadi poin tambahan ya, poin tambahan yang akan ya membuat kalian mungkin bisa lolos nanti pada tahap tes menjadi calon karyawan. Ya, itu penting ya, lampirkan dokumen-dokumen pendukung, fotokopi KTP, ijazah, sampai sertifikat-sertifikat ya. Tuh. Baik, itu dia teori tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Untuk teknisnya, untuk wujudnya seperti apa surat lamaran pekerjaan nanti akan disajikan di video selanjutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan boleh sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, silakan boleh bagikan ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Silakan yang belum subscribe, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.